Adapun materi ini muncul dilatar belakangi oleh peran guru yang tidak hanya sebagai pemberi materi saja, namun guru juga harus mampu menciptakan suasana pembelajaran yang berpusat pada siswa. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat melatih keterampilan berbicara ataupun keterampilan berkomunikasi dan membangun interaksi sosial yang baik. Pengertian membimbing diskusi kelompok kecil. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil merupakan bagian dari 8 keterampilan dasar mengajar yang penting untuk dikuasai sebagai langkah menyempurnakan kompetensi pedagodik guru. Diskusi kelompok kecil merupakan salah satu strategi pembelajaran aktif yang telah terbukti meningkatkan hasil belajar siswa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen dalam membimbing diskusi kelompok kecil. Nah, komponen yang pertama yaitu memusatkan suatu perhatian selama diskusi berlangsung. Nah, kegiatan dalam memusatkan perhatian ini ada 3, yaitu kegiatan awal diskusi pada perumusan tujuan serta pengenalan topik. Yang kedua, mengemukakan berbagai masalah yang ada secara khusus. Yang ketiga, mencatat suatu kesalahan yang berbeda dari tujuan. Nah, komponen yang kedua yaitu memperluas suatu masalah. Yang ketiga, menganalisis suatu pendapat dari anggota kelompok. Lalu yang keempat, meningkatkan pikiran peserta didik. Yang kelima, memberikan kesempatan berpartisipasi kepada peserta didik dalam sebuah diskusi. Lalu yang terakhir, menutup jalannya diskusi. Baik, saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran. Salah satu strategi yang terbukti efektif adalah penggunaan pertanyaan terbuka. Guru yang mampu mengajukan pertanyaan terbuka ini dapat merangsang siswa untuk berpikir lebih dalam dan mendiskusikan berbagai perspektif, berhasil menciptakan suasana diskusi yang aktif dan produktif. Misalnya, guru yang bertanya, "Mengapa kamu memilih jawaban ini dan apa kaitannya dengan konsep yang sudah kita pelajari?" Pertanyaan ini dapat memotivasi siswa untuk mengembangkan pemahaman mereka lebih jauh dan terlibat dalam diskusi yang lebih konstruktif. Baiklah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan metode diskusi kelompok kecil. Yang pertama, untuk kelebihannya sendiri, yaitu memberikan pemahaman kepada siswa bahwa permasalahan bisa dipecahkan melalui berbagai cara. Yang kedua, memberikan pemahaman kepada siswa bahwa melalui metode diskusi, peserta didik dapat mengemukakan pendapat secara konstruktif, sehingga bisa memperoleh keputusan yang lebih baik. Lalu yang ketiga, membiasakan siswa untuk menghargai pendapat orang lain, meskipun pendapatnya tidak sama dengan kita, dan membiasakan diri untuk bersikap toleran. Selanjutnya, membiasakan peserta didik untuk bisa berpikir kritis dan mengungkapkan ide-idenya. Nah, untuk kekurangannya sendiri dalam metode diskusi kelompok kecil ini, yang pertama hanya bisa digunakan dengan kelompok yang kecil. Yang kedua, informasi yang didapatkan peserta didik juga terbatas. Lalu yang ketiga, diskusi tidak berjalan efektif apabila peserta didik tidak dapat memahami konsep dasar permasalahannya. Lalu yang terakhir, alokasi waktu yang terbatas karena banyak memakan waktu. Nah, itulah tadi kelebihan dan kekurangan dari metode diskusi kelompok kecil. Baik, dapat disimpulkan bahwa diskusi kelompok kecil merupakan strategi pembelajaran aktif yang dapat membantu siswa berpikir kritis, melatih berkomunikasi, serta menghargai pendapat orang lain. Dengan bimbingan yang baik, metode ini dapat meningkatkan pemahaman dan keterlibatan siswa. Namun, diskusi ini memerlukan kelompok kecil, alokasi waktu yang cukup, dan pemahaman dasar agar lebih efektif. Sekian dan terima kasih.